Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Freddy Handoko selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan materi saya tentang konsep dasar keuangan negara. Nah, di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Freddy Handoko telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari materi yang saya buat ini. Sebelum lanjut ke materi pembahasan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asari dengan NIM 4205100010. Langsung saja kita ke materinya. Konsep dasar keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang atau barang milik negara yang dikelola sendiri maupun oleh pihak lain yang timbul akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan sederhananya adalah hak negara, misalnya hak untuk memungut pajak, menerima pendapatan negara, dan memperoleh pinjaman. Kewajiban negara misalnya kewajiban membayar utang, membiayai pembangunan, dan membayar gaji pegawai negeri. Segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang adalah termasuk aset negara seperti tanah, gedung, kendaraan dinas, serta kekayaan daerah atau BUMN tertentu yang berkaitan dengan negara. Dalam undang-undang tersebut, ruang lingkup keuangan negara meliputi APBN dan APBD. Kekayaan negara atau daerah piutang dan utang negara, penerimaan dan pengeluaran negara kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas negara. Tujuannya mengatur pengaturan keuangan negara dalam undang-undang ini adalah agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara yang pertama tertib, taat aturan, efisiensi, ekonomis, efektif, dan transparan. Selanjutnya, objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, serta kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, objek keuangan negara meliputi hak negara, memungut pajak, mengandalkan uang, melakukan pinjaman, kewajiban negara, membayar utang negara, membiayai pelayanan publik, membiayai pembangunan nasional, dan lain-lain. Selanjutnya, subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak-pihak yang mengelola, menggunakan atau mempertanggungjawabkan terhadap keuangan negara. Subjek keuangan negara terdiri dari A. Pemerintahan pusat, dipimpin oleh presiden langsung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Contohnya, Menteri Keuangan, Menteri atau lembaga bendahara negara. Selanjutnya, pemerintah daerah. Mengelola keuangan daerah melalui APBD, contohnya gubernur, bupati atau wali kota, ataupun SKPD. Selanjutnya, lembaga negara. Lembaga yang menggunakan anggaran negara, contohnya DPR, BPK, Mahkamah Agung. Selanjutnya, BUMN atau BUMD, perusahaan milik negara atau daerah yang sebagian modalnya berasal dari kekayaan negara. Selanjutnya, proses terbentuknya keuangan negara.
Keuangan negara terbentuk melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Nomor 1. Perencanaan. Pemerintah menyusun rencana anggaran berdasarkan kebutuhan negara dan prioritas pembangunan. Contohnya, penyusunan RAPBN dan RAPPD. Nomor 2. Pengesahan. Rancangan anggaran dibahas bersama DPR atau DPRD dalam rapatnya untuk disetujui menjadi APBN ataupun APBD. Nomor 3. Pelaksanaannya. Pemerintah melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai anggarannya. Contohnya pemungutan pajak, pembayaran belanja dan negara. Selanjutnya nomor 4 yaitu pengawasan. Penggunaan keuangan negara diawasi agar tidak menjadi penyimpangan pengawas. Meliputi pengawasan BPK ataupun DPR ataupun aparat pengawalan internal. Selanjutnya nomor 5 sebagai pertanggungjawaban. Pemerintah membuat laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Contohnya laporan realisasi anggaran ataupun LRA dan neraca pemerintah, terus laporan arus kas. Selanjutnya tujuan keuangan negara. Nah, tujuan utama keuangan negara adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan lainnya meliputi membiayai penyelenggaraan negara, gaji karyawan ataupun pegawai, operasional pemerintahan, mendukung pembangunan nasional, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke ruang lingkup keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara tercantum dalam pasal 2 yang meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan negara seperti pajak, PNBP, hibah, dan penerimaan lainnya. Sedangkan pengeluaran negara seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, bantuan sosial. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam pelaksanaan APBD, kekayaan negara ataupun kekayaan daerah yang dikelola sendiri ataupun oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kepentingan umum. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Secara sederhana, ruang lingkup keuangan negara mencakup seluruh aktivitas negara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara, penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan aset, serta penggunaan kekayaan negara dan daerah demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya, lingkup keuangan negara sebagai penerimaan meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, ataupun PNBP, dan hibah serta penerimaan daerah. Penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adapun jenis-jenis penerimaan negara yang saya sebutkan tadi antara lain juga sebagai penerimaan perpajakan, penerimaan yang berasal dari pajak, masyarakat, dan badan usaha. Contohnya pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea cukai atau bea masuk. Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak adalah contohnya sebagai pendapatan dari sumber daya alam, biaya pembuatan paspor, pendapatan perguruan tinggi di dividen BUMN. Contoh dari hibah yaitu bantuan dana dari lembaga internasional,
bantuan bencana dari negara lain. Selanjutnya kita ke pengeluaran negara. Mencangkup seluruh kewajiban pemerintah pusat dan daerah yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD untuk layanan umum, operasional dan lain-lain, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Adapun beberapa contohnya yaitu belanja operasional. Pengeluaran untuk kegiatan rutin pemerintahan, contohnya gaji ASN, pembelian alat tulis kantor, biaya listrik kantor pemerintah. Intinya yang berkelanjutan dan selalu rutin dilakukan. Selanjutnya belanja modal. Nah, pengeluaran untuk memperoleh aset ataupun pembangunan jangka panjang, contohnya pembangunan jalan tol, pembangunan sekolah negeri, pembelian kendaraan dinas, dan lain-lain. Selanjutnya, belanja sosial dan subsidi. Pengeluaran untuk membantu masyarakat, contohnya bantuan sosial, subsidi BBM, subsidi pupuk, dan lain-lain. Selanjutnya, pembayaran utang. Contohnya pembayaran bunga utang luar negeri, cicilan pinjaman negara. Kita masuk ke pembiayaan negara. Mencangkup Selanjutnya, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan. Selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, pimpinan lembaga. Selaku pengguna anggaran ataupun pengguna barang kementerian negara ataupun lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya, kepala Pemda. Selaku kepala Pemda untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan. Selanjutnya, Undang-Undang Moneter. Di Indonesia, kebijakan moneter diatur dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dasar hukum utamanya telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika perekonomian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuannya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan lain-lain. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya. Fokus pada penguatan mekanisme kebijakan moneter agar lebih efektif dalam mengatasi krisis dan stabilitas nilai rupiah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang sebelumnya. Nah, tujuan kebijakan moneter ini menjaga kestabilan nilai rupiah, inflasi, dan kestabilan ekonomi nasional. Contohnya kebijakan moneter menaikkan suku bunga, operasi pasar terbuka, pengaturan jumlah uang beredar. Selanjutnya, hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Nah, di keuangan negara ini beberapa memiliki hubungan subjek. Yang pertama adalah pemerintahan, selanjutnya bawahannya yaitu pemerintah pusat termasuk BLU, terus bawahnya lagi pemerintah
provinsi termasuk BLU dan pemerintahan kabupaten, kota ataupun termasuk BLU. Selanjutnya, dari sisi lain, lembaga pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dari sisi lainnya, dari BUMN atau BUMD keuangan. Lalu bawahannya lembaga moneter termasuk bank sentral, terus lembaga non moneter dari BUMN dan non keuangan. Selanjutnya, paradigma pengelolaan keuangan negara lama versus baru. Pengelolaan keuangan negara paradigma baru adalah perubahan cara pengelolaan keuangan negara menjadi lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ciri-ciri paradigma baru yaitu transparansi, pengelolaan anggaran terbuka kepada masyarakat, contohnya publikasi APBN dan APBD. Selanjutnya, akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, seperti laporan keuangan pemerintah diaudit oleh BPK. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas. Anggaran digunakan secara hemat dan tepat sasaran, contohnya pengurangan pemborosan belanja negara yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, performance based budgeting. Anggaran berbasis kinerja dan hasilnya. Contoh, program dinilai dari hasil yang dicapai, bukan hanya jumlah uang yang digunakan. Selanjutnya, good governance. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip transparan, profesional, bebas korupsi. Sedangkan paradigma pengelolaan keuangan negara yang lama, fundamental distort ataupun kontrol input, anggaran line time, kontrol komitmen, verifikasi dokumen pembayaran, dan kontrol akuntansi. Nah, dari pembahasan tadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Konsep dasar keuangan negara mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan uang negara agar digunakan secara efektif, efisiensi, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, keuangan negara berperan penting sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui instrumen seperti APBN dan APBD yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, konsep dasar keuangan negara menekankan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pentingnya pengawasan lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Dengan pengelolaan yang baik, keuangan negara dapat menjadi sarana utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Baiklah, demikian presentasi mengenai konsep dasar keuangan negara yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman bagi pendengar kita tentang pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif, efisiensi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat serta tujuan pembangunan nasional. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman maupun Bapak, Ibu. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.